Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tulang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau mereaksi satu tokoh penting ya. Tokoh penting yang akan mengejutkan saya sendiri. Ini wawancara dia dengan Radio Rasil ya, awal 2020. Kita lihat ya siapa dia. Ya sekali-sekali menghibur diri sendiri ya. Tamu kita. Siapakah tamu kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Kamis tanggal 5 Jumadil Akhir 14 Kamis Hijri atau tanggal 30 Januari 2020. Biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Ahlan wa Sahlan. 3 tahun yang lalu ya. Menghadirkan seorang pria yang 4 tahun yang lalu. Sangat kenal sekali. Beliau lahir tanggal 29 Agustus malam tahun 61. SD-nya di Bandung. Di Banjarsari. SMP-nya SMP 20 Jakarta Timur, kemudian SMA 14 Dewi Sartika Jakarta Timur, kemudian kuliah di UIN Syarifidayatullah di jurusan Tarbiyah, kemudian Siapakah dia? Universitas Kehidupan, dagang donat, dagang bubur, dagang apa lagi? Cilok. Kalau Anda seorang penikmat YouTube ya, sering melihat pesantren Ojolali, pembawanya adalah Bapak Yudi Pramuko yang pakai kopiah jaring putih, kemudian kemejanya biru, dan bicara soal Rocky Gerung, soal ini hidup pikuk Indonesia lah. Ya, Mas Yudi atau Pak Yudi sudah ada di sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yudi ini sudah membuat 56 buku, 56 judul buku, kemudian 1.200 judul video. Sekarang tanggal berapa ini? 8 Januari 2024, video saya sudah alhamdulillah 10.000 ya, 10.000 dalam 5 tahun. Itu memang dirancang 1 tahun 2.000, jadi 5 tahun 10.000 ya. Bagaimana asal mulanya Bapak, lalu tampangnya ini soalnya tampang apa? Gaptek. Memang gaptek sejak sampai sekarang. Tapi kok bisa gitu loh? Gimana ceritanya sampai Bapak lalu mulai tampil di YouTube, gimana? Siapa ngajarin? Ya sebenarnya YouTube pemula ya, nggak ahli juga sebenarnya kan. Pemula karena ada santri saya itu namanya Ferdiansyah, ingin diantar cari sekolah SMA yang ada tahfidz Qur'annya. Kita antar, kita googling, dapatlah di Darussofa Bogor. Terus? Saya suruh nganterin, tinggal naik mobil tuh sampai lokasi. Mereka satu keluarga masuk kantor ngurus anaknya, saya masuk kebun singkong kan gitu. Nah, terus begini aja. Karena ada view berbeda dengan di Parung, di Darussofa Bogor tuh dekat Gunung Salak. Saya kasih judul Rocky Gerung dan Pengkhianatan Intelektual. Melawan. Keren. Rocky Gerung dan pengkhianat. Siapa yang mengkhianat ini? Ya itu. Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual yang benar ya. Orang-orang yang tidak bicara dengan hati nuraninya ya terhadap kekuasaan ya. Bahasanya ketinggian ya. Dari pemikiran Rocky Gerung, Bapak banyak setujunya ya? Banyak setujunya. Kalau video pertama itu kan saya pakai kerangkanya Julian Benda ya, yang dia mengamati banyak terjadi pengkhianatan dalam zaman Nazi itu, ilmuwan-ilmuwan di Perancis itu tidak bersuara terhadap kekuasaan yang menindas rakyatnya. Nah, itu istilah disebut sebagai pengkhianatan intelektual dari kaum intelektual gitu. Nah, itu rupanya gejalanya universal ya, termasuk sampai di Indonesia kira-kira gitu. Saya melihat Rocky Gerung mencoba bicara lebih jernih tentang masalah pengkhianatan intelektual. Dia mencoba mengambil posisi intelektual yang merdeka. kelihatan orang pintar. Kelihatan orang pintar ya, Masya Allah. Padahal Masya Allah saya tahu siapa dia.
gitu ya. Nah, sementara yang diam, yang bungkam dan kemudian memperteguh skrup kekuasaan yang zalim itu, itulah yang mungkin disebut pengkhianat intelektual. Bapak tukang donat. Iya, tukang donat. Tukang donat hari-hari. Tapi kok bicaranya politik gitu loh. Oke. Ini Bapak Yudi ini Masya Allah pandai berkomunikasi, Masya Allah. pandai ngomong politik, Astagfirullah. pandai bikin donat, juga bubur ayam ya. Bubur ayam, cilok, ya. Untuk mengomentari sebuah keadaan negara ini kan perlu basic ya, perlu referensi itu, baca buku atau dari mana dapatnya Pak Yudi ini? Hampir nggak ada waktu untuk baca buku serius ya, karena Jadi pakai feeling aja atau gimana? ya kan Allah ngasih kita itu ada semacam radar ya, nurani ya. Atau apalagi common sense itu kan bisa dipakai untuk kita melakukan semacam kreativitas intelektual ya. Imajinasi kita ini kan nggak terbatas sebenarnya. Apalagi orang yang seumur dengan seperti saya ini 59 ya. Akunya sih 27. Itu kan Allah sudah berikan pengalaman banyak hidup ya. Kita melihat seorang udah tahu ini orang nggak benar, tahu tuh tanpa kita berkomunikasi. Itu feeling atau apa itu? Itu saya kira nur ya yang Allah berikan ke kita ya. Kalau kita selalu menjaga hubungan-hubungan baik ke Allah, itu Allah kasih ilmu yang kita nggak perlu pelajari ya. Bukan berarti saya nyuruh orang nggak belajar, tapi kadang-kadang kita heran sendiri. Kok kita bisa ngomong seperti itu? Kalau nggak dituntun Allah tuh nggak mungkin gitu loh. Karena kita niatnya baik kan, mengkritik itu bukan untuk menghinakan orang, tapi kita mengkritik, mempersoalkan kebijakan-kebijakan publik yang diambil penguasa itu yang kita duga akan menyengsarakan banyak orang. Itu yang kita kritik, bukan orangnya sebagai person, tapi kebijakan dia, keputusan-keputusan politik yang mempengaruhi banyak orang karena pakai power kan dan kemudian berlaku kan. Tapi kalau kita sendiri bukan apa-apa ya paling yang rugi diri sendiri. Tapi kalau sebagai leader, sebagai pemimpin yang makin tinggi dalam masyarakat itu menyentuh banyak orang kan, seperti gas naik gitu misalnya kan, ditandatangani gas naik atau BPJS naik, lah saya kena getahnya tuh. Anak saya teriak kemarin, nih kan, dari bayar 300 langsung ke 600.000 bulan Januari, itu karena keputusan yang diambil orang kan. Nah gitu. Itu harus juga kita kritisi, jangan naik gitu loh maksudnya. Tokoh-tokoh nasional siapa saja yang pernah Bapak Pak Yudi komentarin? Hampir semua ya. Hampir semua. Prabowo, Pak Jokowi itu mungkin sudah hampir 30 videonya, ya Rocky Gerung mungkin 40 ya. Prabowo mungkin 105 ya. Selebihnya saya ngomentari diri saya sendiri. Mengenai banyaknya tumbuh-tumbuh punya kerajaan-kerajaan baru, apa komentar Pak Yudi ini? Itu masyarakat sakit Pak kita ini. Kita kehilangan orientasi dalam kehidupan ya. Kita ada kesusahan hidup kan. Orang hidup kan perlu bahasanya ketinggian. Hope ya, perlu harapan ya. Kita boleh kan kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Nah sekarang keadaan begini sulit. Orang memerlukan pemimpin yang jujur, nggak ada. Pemimpin yang bela rakyat kecil, nggak ada. Akhirnya orang yang mengangkat diri sebagai pemimpin yang memberikan harapan diikuti. Gitu lah kira-kira itu penjelasannya ya. Secara ini ya dalam perspektif tukang donat ya. Iya, jadi orang membutuhkan sebenarnya leader yang baik gitu. Di pemerintahan dia nggak mau gitu ya. Di yang formal, kok ada orang yang memberikan harapan nih. Misalnya, PBB itu dilahirkan di Bandung. Saya heran juga. Terus bisa menghentikan perang nuklir. Dia memberikan harapan ya. Meskipun agak ya begitulah ya. Tapi orang suka ya dengan imajinasi yang liar itu. Nah, pemerintah tidak memberikan ruang-ruang imajinasi untuk kita lebih optimis menghadapi masa depan ya. Kenapa? Imajinasi itu ditutup karena kesulitan rakyat yang nyata. Semua naik gitu kan. Kemarin istri saya itu ngeluh ya, Pak, ini cabai naik, ini naik. Saya bisa berbuat apa kan gitu ya. Artinya dia masih ngadu ke saya sebagai suaminya. Lah kalau orang yang nggak punya suami ngadu ke siapa? Nggak punya suami, nggak punya YouTube lagi. Iya, nggak punya YouTube. Kalau saya masih bisa menyampaikan keluhan-keluhan mereka kan, saya sampaikan. Jadi saya juga agak sedikit waras ya, karena sudah menyalurkan beban-beban yang saya rasakan yang dapat dari kiri kanan.
Bayangkan orang yang nggak punya YouTube, coba dia akhirnya melebar tuh keluhannya ke kiri kanan. Teman-temannya maksudnya di majelis taklim kayak di mana gitu. Nah teman-temannya orang-orang bingung juga. Akhirnya mereka bingung berjamaah ya, stres bareng-bareng ya. Itu kadar kita. Ini luar biasa nih hari ini kita ya. Ini ngomong apa sih sebenarnya? Nggak jelas. Ini pembicaraan 4 tahun yang lalu ya, 20 Januari, sekarang tanggal 8 Januari 2024. Ini 20 Januari 2020 ya. Zaman COVID sebenarnya ini ya. Pak Yudi Pramuko sudah membuat 1.200 YouTube kira-kira, mungkin lebih ya. Lebih. Mana yang paling viral dan berapa anunya? Viral. Yang viral itu tentang Prabowo. Tentang Prabowo. Sampai berapa itu? Itu sampai 1.800.000 viewers ya. Tapi yang totally ya. Tapi yang paling viral dalam waktu sehari itu yang judulnya ini, waktu saya ngomentari ini. Utusan istana tiba, Prabowo dalam bahaya. Judulnya itu. Itu dalam 23 jam yang nonton itu sampai hampir 1 juta ya viewers satu hari. Satu hari. Banyak maksudnya. Itu luar biasa. Itu berimpak dengan transfer juga kan? Oh iya. Saya kira kalau transfer sih nggak usah cerita-cerita. Jangan cerita-cerita itu ya dinikmati aja. Komen dari masyarakat gimana terhadap materi di YouTube Anda? Kan ada pro, ada kontra gitu. Iya, di awal itu masyarakat terkejut ya. Karena juga waktu video pertama itu anak saya bilang viral ya. Pak, viral Pak video pertama yang Rocky Gerung dan pengkhianatan intelektual. Kita tanya apaan viral? Kita nggak paham dari Donat ya. Taunya buat yang nggak ngerti viral itu apa nggak tahu ya. Itu loh Pak yang diomongin di Twitter sama di IG. Diomongin Pak video Bapak di Twitter sama orang-orang sama di IG. Kita tanya IG apaan? IG Instagram maksudnya. Kenapa apa yang mereka omongin itu, masa tukang donat itu bisa ngomong filsafat dan politik gitu ya. Itu viral langsung Pak. Sampai dari mulainya 38 subscriber, video itu kemudian loncat 2.000 subscriber dalam waktu 7 hari. Nah, terus bikin video ketiga, saya ngajak Rocky Gerung masuk Islam. Itu dari 2.000 subscriber loncat dalam waktu 4 hari menjadi 24.000. Jadi satu hari kira-kira lebih 5.000 subscriber baru. Dari mana aja tuh Pak? Kalau lihat komentarnya ya, ada yang di Darwin, ada dari mana yang luar ya, ya Hong Kong, Singapura, orang Indonesia di sana? Iya kelihatannya ada yang dari Senegal, dari Mekah, dari Abhas. Terus saya terkejut dengan respon-respon dari kota-kota kecil Bumi Ayu, Pacitan. Kok ini luar biasa ya YouTube ini ya? Ya, saya ngomong di Parung, di tepi danau, tapi yang nonton di 5 benua. Masya Allah. Saya terus terkejut. Wah kalau gitu, saya harus bikin pelatihan nih. Ngasih tahu kalau ini hebat YouTube. Dalam waktu 7 hari, saya sebagai YouTuber pemula, saya bikin pelatihan. Ada itu yang datang. Padahal saya nggak ahli juga. Ada korban-korban pertama itu ya. Atau saya bikin grup namanya Sarehat. Sarehat, hati sehat. Komunitas YouTuber Kolbun Salim. Oke. Silakan Anda boleh telepon ke sini, dialog dengan langsung ini. Enggak, iya. Iya langsung ini. Barangkali mau dialog dengan Pak Yudi atau Anda juga penikmat YouTube-nya dari Pak Yudi, nama judulnya ini Pesantren Ojolali. Pesantren Ojolali. Nanti saya juga akan bacakan nomor HP beliau dan kalian nama kontak-kontak, silakan siapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan nomor live HP ini ya, wawancara di Pramuko. Studio di radio. Pramuko sih bukan Pramuko. Iya karena orang Jawa Pak. Ya jadi tahun 61 kelahiran saya kan ketika Bung Karno itu mengganti istilah kepanduan menjadi pramuka. Nah terus ayah saya mengubah atau memberi nama saya Pramuka, Pramuko bahasa Jawanya kan. Jadi untuk mendokumentasikan sejarah itu, perpindahan nama itu. Apa cita-cita itu Bapak apa? Saya cita-cita yang serius apa yang bercanda nih? Ya dua-duanya. Yang bercanda gimana? Terus gimana? Kalau yang serius ya saya jadi orang soleh aja, jadi orang bertakwa ya. Kalau yang ambisi itu saya mau bikin ini yang besok kita mau launching rumah makan gratis. Rumah makan gratis Kampung Inggris Parung. Jadi
mau bikin kampung Inggris berbasis ngasih makan orang setiap hari gratis. Itu kita bikin paketnya itu di 74.000 desa. Di Indonesia kan ada 74.000 desa selama 100 tahun. Modalnya berapa ratus juta? Modalnya saya punya uang 1,5 juta. Sudah habis 500.000 untuk bikin spanduk yang belum saya pasang. Terus makanannya? Ya, terus sisa 1 juta. Itu logika saya sebagai manusia. Itu kira-kira bertahan 4 hari. Untuk masak, untuk 50 porsi, 250 ya. Istri saya kemana bilang, Pak, ayam 4 aja udah 200.000 kan. Udah 200.000. Sekarang gini nih, kita jalan saja ya, nanti kita ketemu jalan di tengah jalan, itu just start, you will find a way on the way, gitu ya. Bahasa Inggris baru dari Paris soalnya. Itu sebenarnya dari ayat Al-Quran, Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, maka pastilah nahdiyannahum, pasti akan tunjukkan subulana. Solusi-solusi itu milik Allah. Oke, ini nomor teleponnya ya. Seperti janji tadi. Siapkan pulpen sama kertas atau langsung di HP Anda. Nomornya namanya Yudi Pramuko. Yudi Pramuko, tukang donat yang suka bicara tentang Nusantara dan macam-macam. Nomornya 0878. Ini nomor lama udah nggak ada ya. Kemudian 53. Kemudian 49. Kemudian 332. 0878 53 49 332. Tiganya ada 3. Oh, tiganya 3? Ya. Kurang berarti ini. Iya, triple 3. Diulang ya, 0878 53 49 332. Sekedar mengenang ya, mengenang apa perjalanan 4 tahun yang lalu ya. Bosan juga kan mereaksi tokoh-tokoh ya, Rocky Gerung, Anies Baswedan dan lainnya. Kita mereaksi diri sendiri. Terima kasih, moga-moga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.